Selamat sore, perkenalkan nama saya Theophilus dengan NIM 210306132. Saya dari kelas PTNC, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta hubungannya. Yang pertama yaitu jelaskan pencernaan karbohidrat monogastrik dan ruminansia. Yang pertama, pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis. Dilanjut di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasikan. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke organ bagian akhir saluran pencernaan atau sekum, rekum, kolon. Pada bagian miles terjadi pencer. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasikan oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. Yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai akhir produk akhir. Metabolisme karbohidrat. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik seperti berikut ini. Yang pertama, menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa. Gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya penyimpanan glikogen, kemungkinan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah mulai turun terlalu rendah. Yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia. Pencernaan protein pada unggas dimulai dari makanan yang dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-ngaduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecahkan protein menjadi senyawa lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak filus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limfa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dan filus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum asam amino setelah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bypass protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta hasil fermentasi rumen, perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi sehingga menghasilkan amino atau NH3. Kegiatan deaminasi asam
Asam amino menghasilkan amonia yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi amino yang cukup tinggi dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino dan amonia untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Di dalam rumen sekitar 80% mikroba dan rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amonia sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping dimanfaatkannya oleh mikroba rumen, amonia yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen dibawa ke hati dan ubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin kembali ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Lalu yang nomor 4 itu ialah jelaskan proses metabolisme protein atau yang terjadi dalam hati. Dalam rumen, protein pakan akan menjadi hidrolisa, menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Oligopeptida selanjutnya akan diubah menghasilkan peptida dan asam amino yang bisa digunakan oleh sebagian mikroba rumen untuk pertumbuhannya, terutama pada Bacteroides, di mana bakteri ini mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Bacteroides ruminicola ini bisa menggunakan 40% peptida dalam rumen, sedangkan butyrifibrossolven menggunakan kurang dari 10% untuk pertumbuhannya. Karena tidak semua peptida dan asam amino yang terbentuk dalam rumen digunakan untuk mikroba, di mana sebagian akan mengalir ke usus halus. Yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastrik dan ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivasi mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak. Tidak terserap rumen melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus di mana akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserat ke usus, melainkan karena zat ini tidak larut dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk peredaran darah melalui vena porita ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracikus. Sebagian dari lemak yang diserap terutama masuk ke dalam peredaran darah melalui sistem limpatik dapat langsung disimpan ke dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaring-jaringan. Pencernaan lemak pada hewan monogastrik atau lambung tunggal, sebagian besar lemaknya dalam pakan ini trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan kolesterol.
Saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukannya. Lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Garam empedu menghasilkan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah gliserol. Penyerapan lemak dilakukan dengan mengkombinasikan dengan garam empedu. Garam empedu dibebaskan di dalam sel mukosa dan dipergunakan asam lemak gliserol untuk bersenyawa dengan fosfat untuk membentuk fosfolipid. Fosfolipid distabilisasi dengan protein dan dilepaskan dalam sistem getah bening sebagai globu-globu kecil yang disebut kilomikron yang kemudian dibawa ke aliran darah. Yang keenam, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid dan glycolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai pada proses ini. Asam lemak tak jenuh, linoleat atau linolenat, akan dipisah dari asam lemak gliserol dan galaktosa. Setelah dipisah, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi FVA. Bakteri anaerobio lipolitikal digunakan hidrolisis trigliserida. Bakteri butirifibrio fibrisolven digunakan menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Beberapa faktor dapat mempengaruhi proses hidrolisis pada rumen, di antaranya level lemak pH dan ionopon bakteri rendah. Proses kedua adalah hidrogen atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh. Hasil proses hidrolisis pada rumen terjadi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak namun tidak mengalami defisiensi. Lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia, kebanyakan lipid pada ruminansia masuk ke dalam duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam yang lemak yang jenuh. Dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi, lemak akan diserap oleh duodenum. Asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak enzim lipase asam lemak C14 membentuk triacylglycerol pada epitel usus. Triacylglycerol, fosfolipid dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh, baik unggas maupun ruminansia. Keterkaitannya, metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir dari pencernaan lemak dan akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan pirufat. Sementara itu hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan menjadi beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri dari 2 karbon.
Setiap dua karbon akan mengikat satu molekul KOA, kemudian menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat jika berlebihan akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Keterkaitannya itu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein akan menjadi 3 cara, yaitu yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat yang kemudian memasuki jalur metabolisme karbohidrat. Yang kedua, asam amino ketogenik diubah menjadi asetil KOA yang dapat memasuki jalur metabolisme lemak. Ketiga, asam amino non glukogenik dan non ketogenik dideaminasi dan langsung masuk siklus Krebs. Melalui ketiga cara tersebut, akhirnya asam amino akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP karbondioksida, CO2, dan air atau H2O seperti halnya karbohidrat.